Rajuters, kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut. Perajut yang satu ini berambut putih dengan julukan Oma. Itu adalah ciri khasnya. Selain merajut, beliau juga aktif mengadakan workshop online. Langsung saja yuk kita ngobrol dengan beliau. Halo Oma. Hai Rosa. Iya. Pertemuan yang menyenangkan ya. Baru sekarang bisa ketemu Oma walaupun secara virtual ya. Iya. Iya. Gimana kabarnya Oma? Sehat-sehat? Baik, sehat. Terima kasih. Iya. Rosa juga sehat ya? Oh sehat, puji Tuhan. Itu Oma masih sedang merajut apa ini? Proyek apa yang Oma kerjakan? Saat ini Iya. workshop online, iya. baju, dan satu proyek bersama dengan Daniel, itu perajut pria. Perajut pria. Kami membuat Mexican mandala. Jadi proyek ini bisa untuk wall hanging, hiasan dinding, atau dibuat karpet. Jadi ini memang proyek yang istilahnya cukup besar buat Oma dan Daniel. Oh iya, bisa dong nanti Daniel dikenalin ke Rosa ya. Biar, iya, biar banyak rajuters yang terinspirasi dengan Daniel dengan itu. Iya. Oma ngomong-ngomong belajar ngerajut itu sejak kapan? Sebenarnya Oma pernah belajar rajut itu waktu SMP. Waktu SMP itu ada dulu namanya pelajaran prakarya, jadi diajarkan merajut. Cuma terus terang kalau anak SMP mana senang merajut, kan anak SMP biasanya tuh aktif, lari ke sana kemari gitu ya. Jadi suruh merajut kayak seperti nenek-nenek gitu. Jadi udah, jadi cuma sebatas itu aja gitu. Lalu ketika Oma bekerja, jarak dari rumah ke kantor itu 1,5 jam pergi, 1,5 jam pulang. Jadi di mobil Oma ngapain? Baca buku sampai bosen-bosen. Akhirnya Oma belajar ngerajut lagi. Nah dari situ baru berlanjut lagi merajut. Karena rajutan itu relatif lebih mudah untuk dibawa kemana-mana ya Oma ya. Jadi asik kalau untuk dibawa. Iya, tapi orang-orang tertentu nggak bisa merajut di mobil, pusing katanya. Kalau Oma nggak ngapa-ngapain di mobil malah pusing, jadi Oma ngerajut. Iya benar, Rosa juga suka suka ngerajut di mobil juga. Terus Oma Leong Pocian kan ya, itu umurnya berapa? Kok sudah dipanggil Oma? Kalau umur sekarang ya itu 58. Oh iya. Oma lahir 1962. Cuma dipanggil Oma itu karena memang dari SMP rambutnya udah ubanan. Jadi teman-teman manggilnya Oma. Abis udah ubanan sih, kecil-kecil udah ubanan gitu. Nah sampai tua juga masih ubanan. Tambah banyak ya Oma ya. Dari dulu juga ya kayak beginilah gitu. Cuma waktu kerja, waktu sekolah Oma suka semir. Tapi lama-lama aja lah, capek semir juga. Jadi ikonnya ya, rambut putih terus dipanggil dengan Oma, jadi ikon tersendiri untuk Oma. Oma kalau merajut itu gimana? Cari pola-polanya itu mengarang sendiri atau mencari di media sosial atau gimana kalau Oma itu merajut? Nah, Oma terus terang, Oma itu nggak bisa bikin pola. Masih cita-cita. Oma itu sebenarnya lebih cocok disebutnya itu tukang baca pola. Oh iya. Jadi Oma itu suka merajut pola-pola orang lain, desainer-desainer yang terkenal. Misalnya dulu
pertama kali belajar itu merajut polanya Frank Orendel, itu prajut pria juga tuh. Lalu dari Frank, Oma lanjut ke itu Patricia Christopherson, The Doily-nya itu luar biasa. Lalu setelah itu ikut macam-macam crochet along dari grup-grup di luar negeri seperti misalnya Mandala Madness, lalu Sophie's Universe. Nah itu kan stitch-nya macam-macam banyak lagi ya. Banyak belajar dari sana gitu. Memang sih Oma lebih banyak dan lebih suka kiblatnya itu ke barat ya, daripada ke Jepang. Kalau barat mereka crochetnya itu pola tulisan. Kalau Jepang kan polanya diagram. Pola gambar. Jadi Oma pola gambar. Oma lebih senang pola tulisan. Iya, bagi yang biasa dengan pola tulisan nggak kesulitan kali ya. Tapi kalau yang belum biasa agak-agak sulit juga ya, Oma ya, dengan pola tulisan itu. Sebenarnya Oma ketika mengadakan workshop itu menerima peserta dari berbagai kalangan, dan ada yang suka pola gambar itu secara mayoritas orang Indonesia, karena mereka sangat visual, karena orang Indonesia itu visual. Tapi banyak juga yang suka pola tulisan, karena pertama tinggal mengikuti instruksi. Jadi dari sini buatnya kemana itu tinggal ikuti aja instruksinya. Kalau pola gambar kan agak sulit gitu ya. Lalu pola tulisan itu nggak usah hitung-hitung lagi. Kalau pola gambar kan mesti hitung stitch-nya ada berapa gitu. Dan apalagi kalau polanya itu buram ya, ngelihatnya aja udah susah. Lagi pula kalau pola tulisan itu kita menerapkan rajutan crochet yang 3D itu sangat mudah. Kalau pola bergambar itu untuk 3D nggak bisa. Terus Oma kalau sekarang lagi mengadakan WSO apa? Oma saat ini mengadakan 2 WSO baju blus. Salah satunya ini contohnya yang di belakang Oma. Ini Oma sebutnya blus 201. Ini polanya dapat dari Pinterest ya, gratis dari Pinterest. Oma sebutnya 201 karena ini blusnya ini sangat mudah. Jadi pemula pun pasti buat ya, pemula bisa. Tetapi karena untuk membuat blus walaupun mudah tetap harus punya dasar-dasar crochet, makanya disebutnya 201 bukan 101. Iya, iya. Itu kalau Oma mengadakan WSO itu kita langsung dapat pola, terus benangnya itu Oma sediakan apa dari kita yang boleh menggunakan benang sendiri? Nah, khusus untuk WSO Blues 201 ini kan karena memang Oma maksudnya untuk mengajar peserta bisa membuat blus dengan ukuran badan sendiri, lalu dengan benang apa saja, dan dengan hook yang sesuai dengan benang yang dia pilih. Jadi benang Oma bebaskan. Iya. Oma biasa mengadakan WSO kan ya. Nah, suka duka mengadakan WSO itu apa Oma? Ya sih lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Sipnya pada dasarnya itu Oma suka mengajar dan suka banyak teman. Jadi banyak sukanya. Dukanya apa ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Semua kalau dikerjakan dengan senang hati pasti nggak ada rasa susahnya ya Oma ya.
Nah itu, Oma barusan baca di Facebooknya siapa ya katanya, yang paling enak itu adalah kerja sesuai hobi tapi dibayar katanya. Iya. Iya benar-benar. Rosa juga pernah tulis itu. Apa pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, betul. Udah dapat duit, kita seneng lagi mengerjakannya ya. Jadi menyenangkan deh ya. Kemudian Oma kalau merajut itu setiap hari pasti merajut. Enggak. Karena Oma terus terang banyak kegiatan yang lain di luar merajut ya, jadi Oma nggak setiap hari merajut. Kadang-kadang Oma juga suka menjahit. Oh, ada. Terutama tapi bukan baju. Karena Oma kalau menjahit baju kan harus belajar. Kalau Oma itu menjahitnya segala sesuatu yang bisa otodidak gitu ya. Jadi beberapa Oma pergi ke tempat guru-guru untuk belajar menjahit gitu. Tapi kebanyakan jahitnya tas. Oma pernah belajar menjahit tas ke Surabaya dengan Ibu Ana, lalu ke Jogja belajar menjahit tas dengan Ibu Noli. Ya, jadi seperti itu. Bukan tas rajut, tapi tas kain gitu ya, tas kain. Oke ya. Jadi di samping tapi memang harus ada kegiatan-kegiatan gitu ya Oma ya. Tidak hanya merajut saja, tetapi ada kegiatan lain kan? Setiap hari. Ada. Oma itu pengacara. Pengangguran. Apa dulu Oma pernah kerja di satu instansi gitu? Iya, dulu tuh Oma tuh salesman. Jadi kerjanya keliling aja, keliling di Indonesia aja itu Oma cuma belum pernah pergi ke kemana ya? Ke Bengkulu. Oh belum. Ke Bengkulu pernah. Lain-lainnya itu Bengkulu dan Sulawesi Tengah udah, Gorontalo udah. Kendari itu Sulawesi apa ya? Tenggara. Cuma itu aja belum pernah. Yang lain tuh wilayah Indonesia itu semua sudah pernah. Lalu kalau juga suka kan karena salesman gitu ya, jadi suka bawa dealer jalan-jalan gitu. Jadi Oma memang hobinya traveling gitu. Nah sejak pensiun ya diam di rumah susah, makanya merajut. Iya. Terus tanggapan keluarga gimana Oma dengan kegiatan Oma merajut ini? Mereka sih fine aja ya, karena kalau Oma merajut kan Oma jadi nggak nyerewetin mereka gitu. Oh iya. Sendiri aja gitu. Kalau nggak kan diomelin. Iya. Terus kalau Oma ngelihat perajut di Indonesia ini gimana Oma? Apakah mereka merajut ingin selalu mencari ilmu-ilmu baru atau hanya udah cukup merajut itu saja gitu? Kalau menurut Oma gimana itu perajut Indonesia? Wah, perajut Indonesia itu luar biasa, kreatif, sangat kreatif. Sangat kreatif. Oma sangat kagum, mereka itu bisa merajut luar biasa cepatnya, cepat banget begitu ya. Dan bukan profesinya perajut, padahal bukan profesi perajut. Oma itu pernah ketemu petani. Jadi tapi mereka merajut untuk satu perusahaan pembuat tas rajutan. Cepatnya luar biasa. Padahal petani. Jadi orang Indonesia itu memang sangat kreatif,
dan sangat skillful, keterampilannya sangat tinggi. Cuma sayangnya sebagian mereka itu kurang suka membaca. Jadi pola-pola bagus itu kan kebanyakan itu kan polanya berupa tulisan dan seringkali juga dalam bahasa asing. Nah, jadi itu kesulitan utama mereka. Iya. Tapi kalau dari segi keahlian, keterampilan begitu, wah mereka sangat terampil dan sangat kreatif. Iya. Kemudian gimana Oma memandang penghargaan terhadap hasil karya rajutan itu? Jadi kadang-kadang kan kalau menurut pandangan Rosa, kadang-kadang kita sudah merajut susah-susah gitu, tetapi dihargai, ini aja kan hanya segini aja kok, harus dijual dengan harga yang mahal gitu. Itu pandangan Oma bagaimana tentang harga rajutan, hasil karya rajutan? Nah, Oma rasa itu adalah pandangan umum ya, bukan cuma sekedar terhadap rajutan, tetapi juga terhadap barang-barang handmade lainnya. Ya, handmade kerajinan tangan itu di Indonesia memang masih kurang dihargai ya. Ini yang bikin sedih ya. Jadi kalau ditanya dukanya apa, ini dukanya. Karena kurang dihargai, jadi susah untuk dijual dengan harga yang pantas. Nah, tapi untungnya kalau sekarang karena dengan keterbukaan internet gampang dan lain-lain ya, kita bisa akses ke banyak website luar negeri yang menjual hasil-hasil kerajinan tangan seperti misalnya lalu ke banyak itu website ya. Nah itu harganya jadi lebih baik. Lebih baik ya dibandingkan itu. Makanya kita juga harus membuat hasil kita itu unik, jangan gampang dibuat orang lain supaya harganya juga bisa pantas. Ya, jadi kalau udah tidak unik lalu banyak dibuat oleh orang lain, ya harganya kan nggak bisa tinggi. Iya. Sudah pasaran ya Oma ya, itu model-modelnya pasaran kalau terlalu banyak dibuat orang lain ya, sehingga menjatuhkan harga. Iya. Seperti itu. Iya, kalau Rosa lihat memang Oma hasil karyanya unik-unik banget loh itu. Terakhir itu Rosa lihat yang buat Granny itu apa ya Oma ya? Granny yang apa sih judulnya itu yang Oma buat? Granny. Oh, mungkin itu ya selimut patchwork ya. Oh, perpaduan. Perpaduan Granny apa ya? Iya kayaknya itu teh, itu yang Oma maksud itu. Selimut patchwork ya. Iya. Selimut patchwork sebenarnya itu pola gratis, ambil dari Pinterest. Itu memang untuk patchwork itu 101 ya, pelajaran sangat dasar karena hanya membuat kotak-kotak segi 4 ya. Kalau dasar. Tetapi karena dipadukan dengan crochet, jadi itu crochet dasar, patchwork juga dasar. Tapi hasilnya kalau pandai memadukan warna itu hasilnya bagus. Terus Oma di rumah juga itu buka kursus mengumpulkan orang-orang gitu, ada komunitasnya kalau di rumah gitu ada ya Oma ya? Nggak ada. Oma 100% online. Karena pertama Oma nggak punya waktu untuk mengajar satu persatu begitu ya. Yang kedua Oma juga nggak punya tempatnya. Ruang kerja Oma itu meja ukuran 1 kali 1 meter. Iya. Lihat tempat kerja Oma, tapi karena masalah signal
Jadi ruang kerja Oma itu ada di lantai bawah. Jadi signalnya nggak bagus, jadi Oma nggak bisa kasih lihat. Kecil 1 x 1 meter, lalu dengan lampu sorot, tripod, udah itu aja. Iya, tapi nggak apa-apa dengan yang sederhana, tetapi yang penting bisa berbagi ilmu ke banyak orang ya, Oma ya. Iya. Iya, itu yang Rosa lihat itu yang di belakang Oma itu apa itu rajutan? Iya. Itu sebenarnya salah satu workshop juga. Polanya juga gratis, ambil dari Revelry. Desainernya namanya Olga Alex ya. Nah, nama polanya itu adalah Grand List. Ini pola untuk taplak meja bundar yang besar, diameternya hampir 2 meter. Oh iya. Tapi Oma jadikan ini unfinished project ya. Jadi kalau dilihat nih sebenarnya nggak selesai. Iya. Nah, Oma jadikan hiasan dinding saja. Kenapa kok sampai nggak selesai, Oma? Memang sengaja? Enggak, karena ini buka rahasia dapur Oma. Oma itu kan kalau bikin video tutorial hanya Oma nggak selesaikan semua. Jadi misalnya ini repetisinya misalnya ini 8, ada 8. Oma bikin videonya itu paling repetisinya cuma 2. Oh iya. 2 kali repetisi, yang 6 kan nggak usah untuk menghemat waktu. Jadi Oma cuma dua, ya jadinya seperti ini nggak selesai. Nah, terus ditekadkan untuk diselesaikan kemudian, tapi kemudiannya nggak tahu kapan. Jadinya nggak selesai. Nah, daripada nggak selesai, ya udah Oma jadikan hiasan dinding. Ya, sepertinya kalau Rosa lihat itu Oma bikin WSO itu gaya-gaya modern ya Oma ya. Jadi Oma sebelumnya sudah Oma rekam dulu, kemudian kalau kita mau gabung tinggal gabung ke grup Oma saja ya. Jadi nggak usah ada waktu yang ditentukan, sehingga kadang-kadang perajut itu juga males ya ngikutinnya. Tapi ini Rosa lihat gaya Oma gaya lebih modern dalam WSO. Ya. Oma sih sebenarnya nggak tahu ya gaya WSO perajut yang lain ya. Mereka batasi waktunya itu karena masalah apa gitu. Tapi kalau Oma itu cuman karena masalah praktis, rekam dulu aja semua tutorialnya, masukkan ke Facebook. Anytime peserta mau gabung silahkan. Tinggal gabung saja. Bergabung. Iya. Oma kalau dulu belajar WSO itu gimana? Hanya otodidak saja? Karena banyak juga yang bukan banyak sih, ada juga yang membuat WSO abal-abal, tidak diselesaikan, akhirnya sudah terima uang, karena Rosa pernah ngalamin gitu, tapi tidak diselesaikan, akhirnya kabur aja. Nah, Oma belajar WSO itu bagaimana? Otodidak? Kalau belajar merajutnya memang lebih banyak otodidak. Iya. Tetapi kalau membuat WSO-nya, nah terus terang cara membuat rekaman videonya, caranya ya, jadi cara bagaimana menampilkan rajutannya itu supaya informatif kepada pesertanya, itu Oma mencontoh perajut orang Belanda, namanya Esther Dijkstra. Dia itu yang Esther Dijkstra, itu dia perajut yang punya
website ya, namanya It's All in a Nutshell. Jadi, nah itu Oma lihat cara dia itu menerangkan sangat sabar. Lalu juga cara dia merajut syuting videonya itu sangat informatif. Ya, jadi kita bisa lihat jelas bagaimana dia itu merajut. Nah itu yang Oma tiru gitu. Tapi kalau merajutnya ya memang otodidak. Iya. Ternyata kita harus memang banyak belajar ya Oma ya, belajar dari baik itu dari luar negeri atau dari teman-teman perajut sendiri. Nah, kalau kita lihat ternyata perajut luar negeri itu lebih mementingkan ini tersampaikan ke mana, ke peserta WSO misalnya gitu ya. Jadi kita yang itu lebih jelas juga, lebih jelas untuk menerimanya. Rosa seneng itu. Rosa pernah sekali ikut WSO Oma yang Grand Lace itu. Oh, iya. Iya. Sudah terlalu banyak. Sudah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka nggak punya personal touch dengan Oma suka lupa. Lupa ya, iya. Ternyata Rosa baru berapa sampai 20 row apa tapi belum diselesaikan. Itu. Nah. Ketahuan deh. Jadi kalau masalah tadi Rosa bilang WSO tidak selesai lalu kabur begitu ya. Kalau WSO Oma terbalik. Oma selesaikan dulu WSO-nya baru Oma buka. Oh iya. Nah, kalaupun nanti kemudian ada tambahan-tambahan itu karena misalnya di tengah jalan ada peserta yang bertanya. Nah, jadi Oma pikir, oh ini video Oma kurang jelas, jadi Oma tambahkan. Gitu. Tapi kalau secara umum itu video tutorialnya udah selesai dulu baru Oma buka. Jadi dijamin nggak kabur. Bisa mengikutinya dengan jelas ya Oma ya. Iya, kalau boleh tahu Oma penghasilan dari WSO ini lumayan ya. Kalau boleh tahu. Gini, sangat lumayan. Jadi memicu orang lain untuk mau belajar menjadi instruktur. Ya, jadi itu memajukan dunia rajutan. Yang kedua, Oma juga menganggapnya ini sangat kurang. Kenapa kurang? Karena kalau kita lihat tengok kiri, tengok kanan gitu ya, apalagi kalau ngelihat kitabisa.com gitu ya, itu sangat banyak orang yang harus kita bantu. Nah, jadi kalau kita untuk diri sendiri sangat cukup. Kalau kita mau bantu orang lain masih sangat kurang. Iya, memang begitu ya, Oma ya. Kemudian ada nggak pesan-pesan Oma untuk penyelenggara WSO atau peserta WSO? Kalau pesan untuk peserta WSO, selesaikanlah tugas-tugasmu. Jangan mata keranjang. Jangan cuma maunya aja, tapi nggak diselesaikan, terus mangkrak. Kan sayang. Iya, benar. Sayang. Sayangnya kenapa? Kita sudah buang uang, beli benang, buang uang, ikut WSO, ya, buang waktu juga. Tetapi kalau tidak diselesaikan kan ada sesuatu yang kita tidak pelajari. Gitu. Lalu kalau pesan untuk penyelenggara WSO lainnya, apa ya? Semoga sukses selalu aja lah. Mungkin mesti harus
banyak belajar dari dari website, dari media sosial, mungkin gitu ya Oma. Terus belajar dan belajar bagaimana cara membuat WSO yang baik sehingga WSO yang kita selenggarakan itu dapat tersampaikan dengan mudah, dengan lebih dimengerti kali gitu. Itu enggak kok Oma, menurut Oma? Harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ya, Oma juga masih belajar sama instruktur lainnya. Oma ikut kelas misalnya dari Pembayun Respati, lalu Oma ikut kelasnya Joyce Katarina, ikut kelasnya Milana Eagle, lalu Kenny Erawati, banyak dah. Oma juga keranjang gitu, suka mata keranjang. Tapi Oma usahakan walaupun lambat, tetap Oma selesaikan. Oh iya, iya deh. Rasa cukup Oma. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih Rosa. Sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kiranya apa yang disampaikan Oma bermanfaat untuk banyak perajut lainnya. Oke. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye Oma. Terima kasih. Dah.